Entah kenapa yang masuk si Centil, "Man, tanyain nomor berapa aja yang kira-kira supaya bisa kita oleh duit." Ketika itu dikasih 4 angka, nomornya tembus dengan mungkin antara 2,5 dan 3 juta lah. Matanya di gini, ya, jebret, jos, ya itu ininya juga dimasukin apa ya, sama kakek. Coba pandang kamu, Masya Allah itu. Jadi dalam dunia dimensi lain itu yang orang-orang yang berkecimpung dengan dunia pesugihan itu, waduh, diajab sananya tuh sebagai tumbal. Manusia yang diperbudak, saya sempat ngeri juga ya. Meja kakinya manusia, masak apa yang itunya tangan manusia. Ada yang suara menangis, suara ngerintih apa segala macam. Nah, saya juga bingung lagi kan. Nah, saya tegur teman, sudah jangan bermain hal seperti itu coba. Saya juga kadang-kadang risih sendiri. Bermain-main dengan makhluk goib dengan melakukan ritual sambat berakhir menjadi petaka. Sosok hantu yang dimintai nomor togel akhirnya terus mengikuti kemanapun pergi. Hidup jadi tak tenang, bayangan ketakutan terus menghantui. Pengalaman seram ini harus dilalui oleh Abah Maman. Apa kabar Abah Maman? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Abah Maman saat ini aktivitas apa nih? Saya terapis. Terapis ya? Iya. Terapis apa nih? Terapis ya semacam simpul saraf, stroke, saraf kejepit. Nah, terus bekam juga. Buka praktek atau gimana? Pakrek masih dalam panggilan. Panggilannya. Nah, kisah yang akan dikisahkan itu Abah Maman waktu dulunya Iya. sering bermain-main goib nih katanya ya. Iya, dulu kan Jadi saya memasukkan apa itu namanya? roh yang sudah Ke dalam meninggal, mediator ke dalam gitu. mediator. Akhirnya kena batunya, dikejar-kejar Akhirnya oleh. kena batunya dikejar-kejar oleh roh perempuan. Oke, ini ceritanya menarik nih. Jadi untuk Anda yang memiliki keahlian seperti Abah Maman ini jangan untuk mainan gitu Iya, ya. Gitu. jangan sekali-kali untuk mencoba ataupun sebagai sarana hiburan karena akan mendapat fatal juga ke pribadi seseorangnya. Kena batunya ya. Kena batunya. Abah Maman, kita ini berada di tepi hutan. Iya, betul. Sebagai seorang spiritual tentunya merasakan apa yang ada di sini Iya, ya, di seputar iya. ini. Kira-kira merasakan apa? Merasakan banyak lah di sini. Di belakang saya juga ada yang mantau kelihatan kegiatan hal seperti itu. Ada yang melihat ke sini, ya kan. Seperti menonton ya, ingin betul, tahu. betul. Tapi nggak galak atau gimana? Aman? Enggak, hanya sebatas penasaran ada apa gitu. Merasa terganggu? Enggak, kayaknya enggak terganggu. Hanya sebatas ada apa. Hanya Oke. sebatas melihat. Baik, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mendengarkan kisah dari Abah Maman. Ini kejadiannya tahun 93 Tahun ya. 93. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah dari Abah Maman. Jadi begini Mang ceritanya. Waktu itu kan saya itu dilahirkan dari 2 trah. Antara trah Jawa dengan trah Sunda. Kebetulan dari bapak saya dari trah Wonosobo. Terus ibu saya dari trah Sunda. Nah waktu itu kan emang umur 1,5 tahun. Ayah dan ibu saya itu sudah cerai. Jadi saya diurus di kakek saya. Dan kebetulan dari kakek saya itu pelaku spiritual juga. Nah pada masa-masa itu emang saya selalu senang dengan hal yang berbau spiritual. Maka di usia yang masih di golong muda ya, sekira umur antara 14 dan 15 tahun, waktu tahun 92, saya berkecimpung mendalami suatu yang istilahnya buat tenaga dalam, buat pengobatan segala macam, ya. Terus mempelajari lagi ilmu kodam, dalam arti ilmu kata kerennya ilmu sambatan.
Jadi pada waktu zaman tahun 92, 93 itu emang sering bermain hal yang berbau mistik. Jadi bermain itu kita tidak sendiri, jadi dalam arti bermain sama kelompok yang mempelajari hal yang sama. Nah, kadang juga sering bermain hal yang sedikit olahraga yang bersifat kanuragan juga. Bermain jurus, bermain segala macam. Pas waktu itu ya biasanya sih kalau kita bermain setiap malam Jumat. Ya bermain mengambil roh daripada di tempat yang angker, terusnya dimasukin ke mediator. Tapi bukan pribadi saya sendiri yang bermain, ada rekan saya juga sering bermain hal seperti itu. Jadi nama teman saya itu banyak, dari ada Andi, ada Edot. Nah ini yang paling terpenting ini si mediatornya. Si mediatornya itu namanya Pok Niman. Dia itu emang selalu peka, dalam arti mudah dimasuki oleh roh-roh yang mungkin berbau mistik. Ketika dimasukin seekor kera, beliau berkarakter seperti kera, ya kan? Ketika dimasukin roh macan, beliau berkarakter seperti macan. Sambil interaksi, dipanggil nama dan dari mana. Jadi singkat cerita berkelanjutan hal seperti itu sebagai rutinitas, sebagai olahraga dan mungkin hiburan kekosongan pada waktu zaman itu. Nah setelah bermain, ya entah kenapa ketika itu emang saya sering ngejailin, sering iseng lah. Dalam arti walaupun iseng ke manusia ataupun sering iseng ke roh yang mungkin boleh dikatakan bahas bangsa dimensi lain. Nah ketika itu dari teman saya itu memasuki roh perempuan. Nah terus saya iseng ditanyain, digodain lah, yang istilah digodain, neng ya, istilah nyi lah, siapa namanya, ya boleh dikatakan saya si Centil. Oh iya, tempat tinggal di mana? Waru yang doyong, pohon doyong. Nah setelah itu kan saya penasaran juga kan, jadi berkelanjutan. Ya waktu itu kan sudah diambil lagi, ya malam sudah larut kan, sudah tidak akan bermain lagi. Pas esoknya saya tuh penasaran, saya tuh iseng cari tempat lokasi. Pas kebetulan, jadi kampung saya yang saya lahir itu berdekatan dengan makam dibilang angker lah. Penasaran cari ke lokasi tersebut, ternyata ada. Di situ ada makam tua dan persis ada pohon yang mendoyong seperti itu. Jadi singkat cerita, ada juga keisengan teman saya itu untuk mengambil kulit pohon tersebut. Terus dibawa pulang. Nah sekian lama ya ada kejadian aneh juga. Cuma hanya sebatas kulit pohon itu diambil, disimpan di gang. Tapi entah kenapa di gang itu ada yang suara menangis, suara ngerintih, apa segala macam. Nah, saya juga bingung lagi kan. Nah, saya tegur teman, sudah jangan bermain hal seperti itu coba. Saya juga kadang-kadang risih sendiri. Nah sekian waktu lama sudah cut nih, ya kita bermain hal seperti biasa. Terus saya juga waktu itu sempat ditegur sama kakek. Nah jadi kakek itu tahu aktivitas saya waktu masih muda, sering bermain hal mistik apa segala macam, ya seperti ditegur juga. Udah jangan main hal seperti itu, ya akan mendapatkan risiko bahaya. Jadi ya singkat cerita lagi, ya yang namanya dulu ya, yang namanya usia antara 15 kan masih sedikit ada bandel-bandelnya kan. Jadi saya sama rekan-rekan ya iseng lagi, bermain lagi ya kan, bermain kodam lagi. Ya sempet
juga olahraga dalam arti olahraga kanuragan, cuma lokasinya bukan di lapangan, di tengah-tengah pemakaman. Sering itu. Jadi olah batin, olahraga segala macam di tengah-tengah pemakaman. Cuma ya hebatnya di pemakaman itu di tengah-tengah itu terang. Jadi dari luar ke dalam gak kelihatan. Cuma dari dalam ke jalan kelihatan. Waktu itu di pemakaman yang begitu sakral untuk dibicarakan waktu zaman itu. Jadi banyak orang yang tidak mau untuk mengantarkan pulang ketika ada orang yang habis ke kota apa segala macam. Ya karena banyak cerita-cerita mistik di situ. Jadi pada waktu malam Jumat, waktu itu bermain seperti biasa, ya bermain kodam, ya bermain sambatan, ya kita masukkan lagi sama rekan, sama teman-teman sepermainan. Setelah diambil roh-roh yang sudah ataupun roh leluhur ataupun boleh dibilang setingkat daripada yang penghuni keramat-keramat, cuma kan hanya sebatas kodam yang diambil. Jadi yang masuk mungkin kebanyakan dari harimau yang masuk. Nah, entah kenapa yang masuk perempuan itu lagi yang sempat waktu dulu digodain sambil menyebut nama saya. Waktu itu kan nama saya kan banyak samarannya, bukan nama asli itu tuh ya. Ya kebetulan kalau dari Trah Jawa saya punya nama Miftahuddin. Itu dari keturunan Wonosobo. Terus nama dari Trah Sunda itu nama Suherman waktu itu. Jadi berjalannya waktu, sekarang karena saya berkecimpung di dunia terapis, ya banyak menyebut nama Abah Maman. Nah, setelah itu sempat juga ada penonton. Biasanya kan kalau kita bermanhasib itu banyak rekan-rekan yang menonton, ya kan, penasaran gitu. Pas yang nonton itu kesurupan yang berbentuk perempuan. Nah, pas saya pandang orang laki-laki kok cantik, ya, dengan rambut yang panjang, dengan rambut yang sedikit ikal lah. Nah, terus kelihatan tuh cantik. Nah, pas di teman saya tak terawang lagi itu kelihatannya serem, jadi ada taringnya, ada tetennya juga segini, rambut aut-autan, matanya sedikit melotot segala macem. Ya biasa seperti biasa, ya jangan istilahnya sudahlah jangan ganggu ya segala macem. Ya pas beberapa hari ya itu sudah diket nih, udah bermain hal biasa, dia kesurupan ya disembuhin dulu lah, sembuhin, diambil, dibuang, ya akhirnya kan dia hilang nih, udah biasa lagi. Terus saya setelah itu hari-hari berikutnya saya sempat ditegur juga. Jadi setiap saya bermain hal seperti itu kakek selalu memantau dengan bahasa batinnya tuh. Dia pulang ke rumah, kamu lagi ya. Habis bermain hal seperti itu ya iya. Pas saya kan dinasihati jangan sampai terulang lagi yang namanya anak waktu itu masih senang ya, dengan rekan-rekan juga sepermainan juga masih senang. Kebetulan kan rekan-rekan dulu kan ada yang mempelajari Asmaul Husna, ya saya pribadi mempelajari prana. Jadi intinya sih buat pengobatan, karena kebetulan dari terah kakek saya kan biasa mengobati orang-orang lah, ya semacam orang yang bisul, ya orang yang sakit mata, ya orang yang apa pasti datang ke rumah kakek saya yang nyembuhin. Nah, sebut waktu itu kan pernah sebelum saya jadi terapis sekarang ini kan, nah kakek tuh pernah, kamu tuh cocoknya dari pengobatan, dari saya, bukan cocok ke hal-hal yang aneh-aneh lah kata-kata. Mulai bermain daripada roh-roh yang dulu-dulu keramat-keramat kamu nggak boleh. Jadi ya saya panut, oh ya udah, ya waktu itu kan kakek kan masih hidup mengajari saya hal-hal pengobatan dengan sedikit ada bahasa Islam dengan bahasa boleh dikatakan kejawen, tapi kan dalam metode Tatar Sunda. Cuman ya yang namanya itu kan saya sering bergaul sama orang-orang yang sebetulnya beda, yang biasa mengambil
roh dan segala macam. Ya pas entah kenapa yang masuk si Centil, man tanyain nomor berapa aja yang kira-kira supaya bisa kita oleh duit gitu ya. Ya saya juga endek maning hari istilah jok nomor ya sampean sih kudu siap sajene be dikit ya. Sajene apa man? Ya biasa udut apa? Ya udut Sriwidari bari kopi ya, kopi pahit. Ya, seperti itu kan dia menyetujui waktu zaman itu kan ada rokoknya Sriwidari lah. Paling buat sarana sama kopi pahit. Nah singkat cerita ya saya nanya, Nyi Centil, ini teman saya mau minta nomor kira-kira berapa. Pas itu kan dikasih nomor. Waktu itu zaman Porkas kalau nggak salah ya. Tahun 93 zaman Porkas, pas ketika itu dikasih 4 angka. Cuman teman saya entah kenapa masih mungkin ada ragu mungkinnya. Dipasangnya cuma 2 angka. Waktu itu zaman masang cuma berapa ya, antara sekitar 200 ataupun 300. Waktu itu tembus nomornya. Nomornya tembus dengan mungkin antara 2,5 dan 3 juta lah. Teman udah girang. Waduh, alhamdulillah, metu ya nomornya, aduh ya rasa. Sih macam-macam baik aku ya. Nah, pas itu kan tercium oleh kakek. Pas tercium oleh kakek, ya saya juga sempat dinasihati, kamu ya kalau bahasa ininya bahasa Sundanya kan maneh teh ulah sok ulinan kaos gitu ya. Sok ulinan itu kan istilahnya dosa besar karena kan bermain seperti pesugihan. Jadi setelah itu kan sudah sini kadia bahasa kadia. Jadi saya tuh dipas di matanya di gini ya, just ya itu ininya juga dimasukin apa ya, sama kakek. Coba pandang kamu, Masya Allah itu. Jadi dalam dunia dimensi lain itu yang orang-orang yang berkecimpung dengan dunia pesugihan itu, waduh, diajab sananya tuh sebagai tumbal dalam arti kegiatan dimensi lain itu banyak dihuni ataupun manusia yang diperbudak. Saya sempat ngeri juga ya melihat hal-hal di luar nalar. Jadi banyak aktivitas makhluk dimensi lain itu menggunakan manusia. Jadi seperti meja kakinya manusia. Terus apalagi masak apa yang itunya tangan manusia. Dan macam-macam lah, ada yang manusianya pakai itu. Itulah aja. Karena sering bermain pesugihan, sering bermain meminta uang di dalam hal yang gaib akan seperti itu. Jadi saya tuh ya Allah ya Robbi, mungkin salah saya waktu itu. Ya sudahlah. Jadi mungkin ada rekan-rekan juga yang menasihati juga, sudah jangan main. Akhirnya kan waktu itu sudah stop, tidak akan bermain lagi. Kadang-kadang saya tuh sering ke kota lah. Waktu itu kan penuh hiburan juga kan. Enggak istilahnya tuh untuk mengisi penat, bermain hal seperti ini kita perlu hiburan juga. Setelah pada zaman itu kan saya kan sering nonton di bioskop Paradis kalau nggak salah. Sekarang sudah nggak ada ya, waktu tahun 93-an itu tuh. Sering nonton bioskop. Entah kenapa ketika saya pulang, biasanya kan kalau saya pulang dulu kan naik beca. Ya karena jam segitu angkot mungkin sudah nggak ada. Ya dulu kan nggak ada ojek, nggak ada apa, yang paling kendaraan alternatif yang paling gampang itu kan beca. Setelah saya menawar ke tukang beca, mang kosong tah. Iya,
Mas ya, mending ke jalan mau nggak? Waduh, saya lagi ada tungguan. Jadi seolah-olah nggak mau. Ya sudah, kita cari lagi. Ya, cari lagi. Ya. Terus ada yang nawarin. Balik kita, yuk, mending Pronggol. Nggak mau, nggak tahu jadi Pronggol lu di mana. Jadi seolah-olah tidak mau mengantarkan saya istilahnya. Ya, sampai akhir pulang jalan kaki. Jalan kaki, Bang. Pulang jalan kaki, ya akhirnya kan nyampe ke rumah kan. Yang biasanya istilahnya habis main, kita santai apa segala macam, ya datang ke rumah capek. Ya akhirnya kan, ya sudahlah kata saya tuh, buat pengalaman. Itu pengalaman dulu ya, waktu pengalaman. Mungkin pengalaman yang sedikit, aduh ini juga merinding nih. Karena takut apa namanya tuh hal-hal yang di luar itu takut mengikuti juga ya. Nah waktu itu kan saya juga punya kenalan perempuan. Waktu itu kan saya kan masih istilahnya kan nggak ada aktivitas kerja, ya kan sehari hanya cuma main apa segala macem, ya masih badan putih lah dulu sih. Ya sempat kenalan sama perempuan, ya sempat apa segala macem. Cuma entah kenapa perempuan itu menghindar. Jadi seolah-olah di belakang saya tuh ada. Jadi ketakutan sendiri tuh. Jadi kan berdampak efek yang tidak nyaman ke saya. Jadi akhirnya kan saya sama rekan-rekan untuk menetralisir. Dalam arti supaya jangan sampai berkelanjutan. Jadi akhirnya di ritual juga pakai kembang segala macam, pakai ayam semani, terus dibantu dengan teman yang lebih paham lagi. Seperti biasa kita mengambil hari-hari yang khusus, yaitu malam Jumat. Jadi pada waktu malam Jumat itu kita buang ke laut lah, buang sial lah, buang ke laut. Ya alhamdulillah semenjak waktu ritual hal seperti itu, pas esok Jumatnya, ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apalah. Ketika ada yang kesurupan juga normal lah, kesurupan bukan si centil lagi yang datang. Karena proses itu juga mungkin ya ada kesepakatan. Jadi yang memberesin itu ya teman saya yang lebih memahami. Jadi bukan secara langsung saya, tapi dibantu oleh rekan-rekan. Ya itu takutnya seperti itu. Ketika kita bermain datang lagi kesurupan. Tapi kesurupan itu selalu memanggil nama saya. Tapi bukan nama yang asli saya pakai. Manggil. Jadi kadang risih. Tapi setelah istilahnya dilarung saji ya untuk apa namanya supaya nafsi-nafsi lah ya, tempatmu, tempatku. Jadi yang bikin penasaran itu emang tempat tinggalnya di mana ya terus ya di posisi mana ya, bener waktu itu tuh pas keesokan harinya tuh ya itu lihat ada pohon ngedoyong. Nah tempat tinggal si sentil itu di situ. Akhirnya kan kita sowan ya karena ada iseng lagi, teman-teman tuh iseng lagi ya bermain lagi ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah enggak. Alhamdulillah sudah enggak. Sekarang itu kan kakek sudah enggak ada. Nah waktu zaman dulu sebelum kakek enggak ada itu memberikan suatu wasiat bahwa ilmu yang selama dipelajari oleh beliau, kakek saya, itu mau diwariskan ke saya. Cuma pikir saya waktu zaman itu kan belum siap ya, masih suka main apa segala macam. Saya minta ya sudah diwariskan kepada anak sendiri yang lebih terah daripada wah dia nggak cocok ya hari si etak mah ya. Cocokku mana cocokku maman ya istilahnya. Mau nggak mau kan ya pas lah. Akhirnya dengan sekarang ini kan banyak membantu, dalam arti membantu memberikan kesembuhan kepada orang lain. Terus berpesan juga jangan sampai kepada rekan-rekan ya, pada teman-teman manehman ya, ulah sampai baik berkecimpung dengan dunia hal seperti eta ya, memanggil roh leluhur
seperti main jalangkung apa segala macam itu akan memberikan suatu dampak yang negatif, karena mungkin bisa mengganggu kepada keturunan juga, akan dampak yang kena imbasnya. Tapi ya alhamdulillah waktu kejadian tersebut dinasihati sama kakek, sama saudara juga, sama rekan-rekan juga, ya alhamdulillah sekarang sudah nggak akan bermain hal seperti itu lagi. Jadi intinya sih sudah tobat lah. Jadi sekarang sih beralih ke terapis, dunia terapis yang biasa kita pelajari. Biasa kita pelajari titik simbol saraf dan titik ya bekam juga. Ada aja sih ya yang namanya sakit kan bukan hanya sekedar medis. Ya ada non medisnya. Jadi ya entah kenapa kalau misalkan saya juga misalkan mengobati seseorang itu tangan tuh berjalan sendiri, berjalan sendiri. Kadang yang seharusnya dipakai metode simpul yang saya pelajari, kadang-kadang menyimpang keinginan tangan nih seperti itu. Nah itu kadang-kadang ada bermain non medis. Jadi kalau ada yang bermain non medis, kadang tangan berjalan sendiri. Tapi kalau ketika bermain medisnya istilahnya tuh ya kayak encok apa saraf ya normal mengikuti alur daripada meridian yang kita pelajari. Dan tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya mungkin ada kakek saya juga mungkin mantau lah, kakek dan nenek saya mungkin alhamdulillah pantau. Ya kadang-kadang ya itu ketika saya main ke rekan-rekan ya, rekan-rekan spiritual segala macam, ya simbolnya gini, man ari dolan kok aja sok gawa-gawa batur aja terus gawa-gawa pasukan. Sih kita kan rekan dewek, ya kok sini bulannya akhirnya patang ngintil ya kok sih ngintil dewek gitu. Ya akhirnya kan ya mungkin buat pendamping dalam arti buat untuk mengobati hal seperti itu. Ya perjalanan mistik itu emang mengerikan juga ya. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan ya mungkin rekan-rekan zaman now sekarang ini jangan sampai terpancing oleh hal-hal yang berbau mistis. Bermain jalangkung, ya kan, bermain kodam, bermain sambatan itu tidak baik. Karena akan mendampak buruk. Kalau kita berbicara ilmu kodam itu ngeri sendiri. Jadi dampaknya kan dari rezeki juga keganggu, ya kan. Dari kita beraktivitas juga keganggu, hal semacam itu. Jadi pokoknya ngeri lah, jangan sampai kita belajar sambat, belajar jalangkung yang berunsur kepada roh orang yang sudah tidak ada itu jangan. Baik Abah Maman, dari kisah ini tentunya kepada mereka yang memiliki kebisaan atau ilmu sambatan tadi. Iya. Jadi berbahaya untuk dipakai mainan ya. Berbahaya untuk dipakai mainan. Apalagi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ya. Efeknya itu panjang. Efeknya berkelanjutan lah kalau tidak di stop. Jadi sebaiknya memiliki ilmu ini digunakan untuk apa? Ya sebaiknya bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari suatu keilmuan lebih baik yang berguna bagi masyarakat. Ya otomatis lah ilmu ketabiban, ilmu penyembuhan. Jangan menjurus ke ilmu klinik yang mungkin akan berdampak negatif ataupun mendorong keinginan yang membawa hal-hal yang negatif juga di pikiran. Karena dalam ilmu yang aneh-aneh itu akan berdampak, apalagi ilmu yang bisa melipat gandakan uang. Nah itu kan hal yang mustahil. Sebenarnya ilmu itu ada ya? Ya sebenarnya sih ilmu itu ada, cuma kebanyakan dari trik. Sulap kebanyakan gitu. Dari sulap. Tapi kenyataannya bisa nggak sebenarnya? Ya wallahu alam ya, nggak tahu ya, karena saya juga tidak akan mempelajari hal seperti itu. Karena saya sih lebih fokus mempelajari untuk segi kesehatan. Baik. Ya, mangga. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah yang harus kita ingat dalam diri kita bahwa hal-hal seperti ini bukan untuk mainan ya. Ya. Memiliki ilmu-ilmu
sambatan apalagi seperti ini. Dan akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Terima kasih Abah Maman atas kisah ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.